Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jemaah pengajian Masjid Nurul Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Azza wa Jalla masih memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak anugerahnya kepada kita. Di antaranya adalah saat Allah mengarahkan hati kita untuk datang ke masjid, sejenak duduk di masjid untuk kita menambah ilmu, menguatkan iman kita, menambah kebaikan, dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus banyak bersyukur kepada Allah? Karena ketika kita banyak bersyukur, maka kita akan lupa untuk mengeluh. Banyaklah bersyukur hingga lupa cara mengeluh. Jangan banyak mengeluh hingga lupa cara bersyukur. Ya. Orang yang seringkali mengeluh karena dia melupakan nikmat Allah. Maka kita perbanyak syukur kita kepada Allah agar tidak ada waktu buat kita untuk mengeluh, agar tidak ada waktu buat kita untuk melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau menginginkan lebih dan ternyata engkau mendapatkannya sedikit, bersyukurlah karena engkau masih mendapatkannya. Ketika kita ingin rumah besar, Allah kasih kita rumah kecil, maka kita syukuri karena banyak orang yang tidak punya rumah. Walaupun sekecil apapun rumah kita memiliki rumah itu. Ketika engkau memiliki banyak bagian dan ternyata engkau kehilangan sedikit dari yang kau miliki, bersyukurlah karena engkau tidak kehilangan semuanya. Ketika ada sesuatu dari kita hilang, itu sedikit dari banyaknya harta, kekayaan, nikmat yang kita miliki. Jika kita hari ini ada sedikit penyakit ya, di salah satu bagian tubuh kita,
Sesungguhnya sebagian besar tubuh kita masih sehat. Ada orang diberikan sakit gigi, hanya giginya yang sakit. Tapi sebagian besar anggota tubuhnya sehat. Ya. Kalau kita bersyukur dengan banyaknya nikmat, kita tidak akan mengeluhkan dengan sebagian tubuh kita yang sakit. Ya. Ketika engkau telah berusaha keras dan ternyata hasil yang kau dapatkan tidak sesuai seperti yang kau harapkan, bersyukurlah. Ya. Karena engkau masih mendapatkan hasil daripada tidak sama sekali. Ya. Ketika engkau berharap mendapatkan yang terbaik dan ternyata engkau mendapatkan yang biasa, bersyukurlah karena engkau tidak mendapatkan yang terburuk. Ya. Ketika kita berusaha, ya, dulu ketika kita sebelum menikah, kita ingin menikah, kita ingin mendapatkan yang terbaik, tapi pasangan yang kita dapatkan biasa saja. Bersyukurlah. Kenapa? Kita tidak mendapatkan pasangan yang terburuk. Ya. Ada yang lebih buruk pasangannya daripada pasangan kita hari ini. Ya. Ada anak-anak yang lebih buruk daripada anak-anak kita hari ini. Ya. Seburuk apapun bagi kita suami punya istri, ada seorang nabi yang istrinya lebih buruk daripada istri kita. Ya. Seburuk apapun suami kita, ada Asia yang suaminya lebih buruk daripada suami kita. Ya. Sungguh masih banyak keadaan yang selalu dapat kita nikmati. Karena kebahagiaan tidak hanya terfokus pada satu titik saja. Ya. Terlalu banyak sisi-sisi kehidupan kita yang harus kita syukuri. Ya. Terlalu banyak nikmat yang harus kita syukuri. Terlalu banyak anugerah Allah yang harus kita syukuri. Sebab ketika Allah menutup satu pintu kebahagiaan, maka Allah masih membukakan pintu-pintu kebahagiaan yang lain. Tetaplah belajar untuk terus mensyukuri dan bersabar apa yang kita belum peroleh. Ya. Tetaplah belajar untuk terus mensyukuri dan bersabar apa yang kita belum peroleh. Sekali lagi Bapak Ibu, banyaklah bersyukur hingga kita lupa cara mengeluh. Jangan banyak mengeluh hingga kita lupa cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kan itu Allah menyampaikan wa qalilum min ibadiyasy syakur, hanya sedikit ya dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Ya. Jadi sangat sedikit, Allah katakan sangat sedikit dari miliaran manusia yang bisa bersyukur. Ya. Hanya sebagian kecil dari manusia yang bisa bersyukur. Ya. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan siapa bersyukur, maka akan ditambah nikmat kepadanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah kajian kita pagi ini soal husnudzon. Ya. Soal husnudzon. Baik ya. Nabi Ayub sabar kena penyakit. Ya. Kenapa? Karena ada husnudzon kepada Allah. Ya. Bahwa yang memberikan sembuh hanyalah Allah. Ya. Berbaik sangka kepada Allah.
maka dia sabar. Maryam yakin keluar ke masyarakat dalam kondisi melahirkan bayi tanpa suami. Ya. Maryam tidak lagi bunuh diri. Maryam tidak putus asa. Maryam yakin setelah melahirkan dia ke masyarakat, ya, dia berjumpa dengan banyak orang karena dia husnudzon kepada Allah. Allah pasti akan menolongnya, memuliakannya, menjaga kehormatannya. Nabi Ibrahim pun tidak takut api ketika dilempar ke api yang membara, karena dia sangat yakin husnudzon kepada Allah bahwa Allah tidak menyia-nyiakannya. Ya. Rasulullah SAW tidak gelisah saat di gua. Ya. Walaupun musuh sudah di depan pintu gua, karena dia husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan melindungi dan menolongnya. Ya. Maka husnudzon itu penting, bahwa Allah Maha Penyembuh, Allah Maha Penyelamat, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi yang pemberiannya melebihi apa yang disangka oleh manusia. Allah Maha Pemberi yang pemberiannya melebihi apa yang disangka oleh manusia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu husnudzon? Husnudzon adalah tarjihu janibal khairi ala janibis syarri, menguatkan sisi kebaikan dari sisi keburukan. Ya. Itu namanya husnudzon. Ya. Menilai bahwa ada banyak kebaikan. Ya. Menghadirkan banyaknya kebaikan. Ya. Melihat banyaknya kebaikan. Ya. Menilai banyaknya nikmat daripada kekurangan, keburukan, musibah, dan kejelekan. Ya, itu husnudzon. Atau husnudzon itu adalah at-tawaqqu al-jamil minallahi ta'ala, membayangkan hal-hal indah yang akan hadir dari sisi Allah Ta'ala. Ya, itu namanya husnudzon. Ya. Jadi husnudzon itu hanya membayangkan hal-hal yang baik, hanya menghadirkan dalam pikiran ini sesuatu yang baik, hanya berharap sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya berharap keberkahan dari semua yang ada pada dirinya. Itu namanya husnudzon. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Mas'ud mengatakan husnudzon adalah pemberian terbaik. Ma u'tiya abdun mu'min syai'an khairun min husnudzon. Tidak ada pemberian seorang hamba beriman sesuatu yang lebih baik dari prasangka baik. Ya. Tidak ada pemberian seorang hamba beriman sesuatu yang lebih baik dari prasangka baik. Ya. Maka seseorang ketika dia dalam hatinya, dalam dirinya ada husnudzon, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan anugerah yang besar. Sebaliknya, seseorang yang dalam dirinya hanya ada suudzon, buruk sangka, pikiran jelek, bayangan buruk, maka dia telah terjauhkan dari anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
apapun yang dilihat kebaikan, apapun yang dinilai kebaikan, apapun yang dibayangkan kebaikan, maka itu adalah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini disebut dengan pemberian terbaik? Karena Abdullah bin Mas'ud menjelaskan lagi, ahsana abdul dhanni billahi qattun illa a'tahu Allahu ala dhalik wa dhalika anna al-khaira kulluhu biyadihi. Tidaklah seorang hamba berprasangka baik kepada Allah kecuali akan Allah beri sesuai prasangkanya. Kecuali akan Allah beri sesuai prasangkanya. Yang demikian itu karena bahwasanya semua kebaikan ada di tangan Allah. Jadi ketika seseorang itu selalu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberi sesuai prasangkanya. Kenapa? Karena semua kebaikan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi menyampaikan, ana inda dhanni abdi bi, ya, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya. Jadi apa yang akan kita terima itu berdasarkan prasangka kita. Apa yang Allah kasihkan kepada kita itu sesuai dengan angan-angan kita. Apa yang Allah kasihkan kepada kita itu sesuai dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika prasangka kita kepada Allah baik, Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau prasangka kita bahwa kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Kalau kita husnudzon, Allah akan memberikan nikmat kepada kita, maka Allah pasti akan memberikan nikmat kepada kita. Kalau kita selalu berbaik sangka bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita semua. Sebagaimana tadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ketika kemudian, ya, Maryam ketika dia dalam kondisi hamil, ya, dan hamil itu adalah ketetapan dari Allah, dan hamilnya tanpa suami, ya. Mungkin kalau ada di antara keluarga kita mengalami seperti Maryam, ya, satu mungkin dia menyalahkan Allah, ya, dia akan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa ini menimpa saya? Ya. Yang kedua, boleh jadi dia akan putus asa, dia akan mengurung di rumah, dia akan sedih, dia akan merasa susah. Bahkan boleh jadi Bapak Ibu akan ada yang bunuh diri. Tapi tidak, Maryam punya prasangka baik kepada Allah. Maryam punya keyakinan kuat kepada Allah. Maryam yakin bahwa apa yang dialami adalah sesuatu yang sangat baik direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Maryam kemudian keluar sesudah dia melahirkan putranya, dia bertemu masyarakat di kampungnya, Allah pun membuktikan janjinya atas keyakinan Maryam. Dan ketika orang-orang bertanya tentang Maryam yang hamil tanpa suami, melahirkan anak tanpa suami, Allah kemudian jadikan putra Maryam Isa bisa berbicara kepada banyak orang. Ya. Tidak perlu Maryam yang menjawab, ya, pertanyaan masyarakat,
atas apa yang dialaminya. Allah yang mengatur semuanya. Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit yang begitu berat, dengan cobaan dari istrinya, dengan ujian dari anak-anaknya. Apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, aku terima semua ini, tapi izinkan satu anggota tubuhku tetap sehat. Apa itu? Lidahnya. Ya. Dia terima semua anggota tubuhnya terkena penyakit. Dia ridho seluruh tubuhnya kena penyakit. Dia hanya minta satu, ya Allah, lidahku biarkan sehat agar aku tetap bisa memuji, berdoa, bersyukur atas banyaknya nikmat yang Kau berikan kepada. Ya, bayangkan Bapak Ibu. Dia ridho dengan seluruh sekujur tubuhnya sakit. Maka ini prasangka baik kepada Allah. Ya. Husnudzon kepada Allah. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu juga yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua dan Abu Bakar dalam kondisi khawatir, dalam kondisi cemas, Nabi Muhammad meyakinkan, Nabi Muhammad menguatkan ya, bahwa ketika bersama Allah maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Dan akhirnya Allah benar-benar memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya dari orang-orang yang akan membunuhnya, dari orang-orang yang akan memburunya. Ini pentingnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan prasangkanya. Ya. Dan husnudzon min husnil ibadah. Berbaik sangka termasuk ibadah terbaik. Ya. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu tidak sekedar sholat. Ibadah itu tidak hanya urusan membaca Al-Quran. Ibadah itu tidak saja puasa kita. Ibadah juga tidak hanya zikir pagi petang kita. Termasuk hati kita itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah dengan menjadikan hati kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena hati ketika berbaik sangka kepada Allah, ya, maka itu tandanya ada keimanan yang kuat di dalam jiwa, ada hati yang selamat dari penyakit-penyakit di dalam jiwa, ya, ada hati yang dia selamat dari keburukan jiwa. Ya. Maka hati ini perlu ditata, pikiran perlu dijaga. Ya. Jiwa harus selalu bersih. Dan semuanya harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, seorang muslim harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh baik sangka itu yang lain sama ini? Misalnya kalimat Alhamdulillah, si Sahal datang ke rumah kita, insya Allah urusan kita menjadi mudah. Ya. Itu namanya optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika misalnya anak kita digendong seorang ustadz, kita mengatakan anak saya senang digendong ustadz,
semoga menjadi anak yang soleh. Ada tafaul, ada optimis. Dan itu semua adalah bagian dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebaliknya Bapak Ibu yang berbahagia, kita dilarang untuk uh, pesimis, ya, atau kemudian punya anggapan sial, ya, berburuk sangka kepada Allah, berpikiran jelek atas apa yang kita alami, beranggapan buruk atas apa-apa yang terjadi pada kita. Itu dilarang. Ya. Apa itu anggapan sial? Anggapan sial itu seringkali disebut oleh para ulama dengan at-tiyarah. At-tiyarah. Apa at-tiyarah itu? At-tiyarah itu bahasa dahulu orang jahiliyah ketika memutuskan melakukan safar, mereka memutuskan dengan melihat pergerakan burung. Jika burung tersebut bergerak ke kanan, maka itu tanda perjalanannya akan baik. Jika burung tersebut bergerak ke kiri, maka itu tanda mereka harus mengurungkan melakukan safar karena bisa jadi terjadi musibah ketika di jalan. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu ketika akan bepergian, kemanapun mereka bepergian, mereka itu melihat burung. Sehingga disebut dengan tiaroh. Tiaroh itu berasal dari bahasa Arab. Ta'irun itu burung. Ta'irotun itu pesawat terbang. Tiaroh itu anggapan sial. Kenapa anggapan sial itu dihubungkan dengan burung? Karena dahulu orang-orang jahiliyah ketika akan melakukan sesuatu itu melihat pergerakan burung. Nah, definisi tiaroh adalah beranggapan sial ketika tertimpanya suatu musibah pada sesuatu yang bukan merupakan sebab dilihat dari sisi syar'i atau indrawi, baik itu dengan orang, dengan benda tertentu, dengan tumbuhan, dengan waktu, dengan angka tertentu, atau dengan tempat tertentu. Ya, itu nama tiaroh. Nah, kita tidak boleh, Bapak Ibu, punya anggapan-anggapan sial, ya, tentang sesuatu yang itu secara syar'i tidak benar, ya, yang itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh misalnya Bapak Ibu, di beberapa tempat masih ada anggapan ada anak sakit-sakitan karena nama yang terlalu berat diemban sehingga harus ada penggantian nama. Pernah Bu? Di luar. Namanya terlalu berat. Akhirnya sakit-sakitan sehingga diganti namanya di luar. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya tiaroh, menganggap sial. Ya, itu dilarang. Itu lawan dari berbaik sangka kepada Allah. Ya. Ada pula ketakutan orang-orang Jawa, ya, pada waktu datangnya bulan Muharram atau Dzulqa'dah. Muharram itu dalam bahasa Jawa bulan apa? Suro. Itu bulan sial kan. Dzulqa'dah bulan apa? Betul. Dzulqa'dah bulan apa Jawa? Loh, bulan apa loh? Loh, bulannya apa? Bulan Selo. Awal Selo besar.
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo Dzulqa'dah. Itu dianggap bulan nggak baik untuk orang punya hajatan. Nah, orang takut ketika nikahan bulan Suro. Orang takut menikahkan anaknya bulan Selo. Nah, ada anggapan-anggapan begitu. Tidak yakin kepada Allah. Ya. Padahal dalam faktanya Bapak Ibu, saya beberapa kali jumpai ada orang mau nikah, ya. Kemudian ada persoalan yang membuat dia harus tertunda bulan Suro. Lalu dia ngomong, Pak, ini harus segera menikah, tidak boleh sampai melewati bulan Suro beberapa hari lagi. Karena kata hitungan Jawa begini. Ada lagi yang mengatakan, Pak, nikahnya harus tanggal sekian, jam sekian, bahkan sampai kemudian ngadepnya harus ke arah ini. Banyak sampai hari ini, wallahi Bapak Ibu, masih ada di masyarakat seperti itu. Sampai suatu saat ada sebuah kisah nyata. Ada seorang, mohon maaf ya, janda, ya, laki-lakinya duda, artinya sudah pernah menikah dan cerai. Suatu saat ribut urusan tanggal, hari, bahkan jam nikah. Lalu saya bilang kepada dia, ya terlalu mengikuti hitungan orang apa itu? Orang apa itu? Orang Jawa itu. Nogodino. Lalu saya bilang kepada keduanya, mohon maaf, Mbak, dulu jenengan nikah pertama kali dihitung, betul? Iya, Pak. Mohon maaf, ternyata juga cerai. Saya bilang, Mas, saya dulu nikah dihitung juga, betul Pak. Mohon maaf, kan ternyata cerai. Artinya, Anda nikah dihitung seperti apapun, tidak menjamin rumah tangga bahagia. Selamat tidaknya rumah tangga itu bukan ditentukan oleh kapan, tanggal berapa, jam berapa Anda nikah, tapi rumah tangga itu selamat bahagia itu tergantung kepada seseorang yang menjalannya, apakah dia taat kepada Allah, apakah dia jadi suami yang soleh atau solehah. Karena ribuan orang bercerai pun dulu ketika menikah dihitung tanggal, bulan, hari, jamnya. Ternyata juga bermasalah rumah tangga. Nah, ada pula orang yang di Jawa keyakinan tidak boleh menikahkan setahun 2 kali. Ya, katanya akan jadi musibah, terjadi bencana. Ini keyakinan yang tidak boleh. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada pula kemudian menikah adik tidak boleh mendahului kakaknya. Naudzubillah min dzalik. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar, bahkan yang paling kita hafal kalau kita masuk hotel. Tidak ada kamar nomor 13. Ya. Naudzubillah min dzalik. Sampai di zaman yang sudah canggih seperti ini, sudah orang-orang profesor, ya, teknologi sudah luar biasa, gitu. Sampai orang ketakutan urusan angka 13. Naudzubillah min dzalik. Tidak akan ditemukan di hotel itu. Padahal yang bangun hotel itu doktor, gitu. Orang-orang pinter, ahli teknologi, gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu karena
menganggap siap ya, dari angka-angka yang sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan syariat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, Bapak Ibu ya, bagaimana agar kita selalu husnul kepada Allah? Ya, maka ada beberapa hal yang penting untuk kita lakukan agar kita ini semakin kuat keyakinan kita kepada Allah. Pertama adalah menguatkan tauhid. Ya. Jamaah rahimakumullah. Salah satunya adalah contoh pentingnya tauhid supaya selalu husnul. Nabi Musa alaihissalam ketika dia dikejar, diburu oleh Fir'aun, ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi menanamkan tauhid, keyakinan kepada Allah, ya, akidah yang kuat, itu akan membuat kita ini benar-benar yakin kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Hanya orang yang tauhidnya kuat, yang yakin kepada Allah, itu yang dia akan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka tauhid itu harus kokoh, akidah harus kuat. Ya. Jangan sampai akidah kita lemah, ya, keyakinan kita rapuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Rafia, adalah merenungkan tentang ayat hadis, ya, tentang luas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya satu ayat, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah lah datangnya. Jadi merenungkan ayat Allah tentang nikmat, ya, merenungkan tentang hadis tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin yakin bahwa Allah pasti akan memberikan nikmat kepada kita, menolong kita, memudahkan semua urusan kita. Ya. Itu banyak baca ayat hadis tentang rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah agar semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa berbaik sangka kepada Allah. Salah satu doa Sa'id bin Jubair, ya, untuk dia husnudzon kepada Allah, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka sidqat tawakkul alaika wa husnadzanni bika. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebenaran tawakal kepadamu dan husnudzon kepadamu. Ya. Memohon kepada Allah agar bisa selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa contoh kita harus husnudzon kepada Allah. Itu misalnya, jika berdoa, ya, harus yakin, berbaik sangka, husnudzon bahwa doa kita diijabah. Ya, ketika doa, Nabi berpesan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, husnudzon diijabah. Ya. Jadi kalau doa harus yakin bahwa doa ini akan dikabulkan. Hati harus mantap, ya Allah ini pasti Engkau kabulkan. Hati harus 100% yakin bahwa ini akan dikabulkan. Ya.
Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Ya. Jadi salah satu syarat Allah akan ijabah doa adalah jika kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Seberat apapun masalah, ketika berdoa harus yakin bahwa masalah itu akan dimudahkan Allah. Sesulit apapun persoalan, yakin bahwa Allah kasih jalan keluar. Separah apapun sakitnya, yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Yakin. Semustahil apapun persoalan itu, Allah akan membuatnya mungkin. Ya. Nabi Ibrahim masuk di api panas membara, perkara yang mustahil, dia akan selamat. Tapi yakin Allah kasih selamat. Nabi Ayub sakit separah, tidak ada orang sakit paling berat, paling parah kecuali Nabi Ayub. Sekujur tubuhnya semuanya sakit. Tapi semuanya bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita usia tua harus selalu husnuzon kepada Allah. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, ya, ma yasurruni an mittu tiflan wa anni lam akbur fa'arifu rabbi. Aku berharap jangan dimatikan saat usiaku masih muda. Aku ingin tua agar aku mengenal Rabbku. Artinya apa? Ketika usia kita tua itu rata-rata orang, ya, itu biasanya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah menambah usia kita, semakin tua bertambah usia, semakin tua bertambah usia, itu artinya Allah kasih kesempatan kita untuk semakin baik, menambah amal kebaikan. Maka Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali mengatakan, kenapa aku masih dihidupkan hari ini dalam usia yang cukup tua? Karena dosaku terlalu banyak dan Allah masih izinkan aku untuk bertaubat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang usianya sudah lanjut, mohon maaf. Ada orang usianya lanjut, tubuhnya lemah, kemana-mana berat, banyak persoalan, seringkali mengeluh. Ya. Mohon maaf, ya. Misalnya ada orang tua berkali-kali dia harus ke kamar mandi. Yang muncul apa? Mengeluh. Ya. Padahal tidak seharusnya ketika dia semakin tua itu dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya bersyukur karena Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Bukan mikir berkali-kali ke kamar. Nah, bukan begitu. Ya. Bukan mikir begitunya. Ya Allah, kaki ini dibuat jalan kok berat. Orang tua itu. Mikirnya bukan jalan kemana-mana berat, tapi mikir, ya Allah, alhamdulillah usia tua masih bisa jalan ke Mas. Alhamdulillah ya Allah. Dulu ketika masih muda, masih sehat, jarang ke masjid. Alhamdulillah ya Allah, dikasih usia tua bisa ke Mas. Ketika usia tua, Bapak Ibu Muhammad, ya, pikiran kadang-kadang lupa, ya. Bersyukur kepada Allah, ya. Bersyukur kepada Allah, ya. Ya Allah, sudah lupa dulu kesalahan pernah saudaranya melakukan kesalahan.
dulu temannya melakukan kekhilafan kepada dia lupakan semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengingat-ingat kedoliman yang dia rasakan. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan orang padanya. Dia tidak dihantui oleh orang yang tidak balas budi baik kepadanya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tua, Bapak Ibu, mata kita kadang-kadang rabun. Ya, penglihatan berkurang. Melihat tidak jelas, disyukuri. Kenapa? Allah menyelamatkan kita dari melihat yang haram. Ya. Ketika muda, melihat kemana-mana bisa, memandang jelas. Ya. Itu seringkali kita maksiat dengan mata. Itu maka bersyukurlah kepada Allah ketika tua. Ya. Ada kesempatan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Bapak Ibu rahimahumullah, ya, ada Aun bin Abdullah, ya, seorang ulama, ya, ketika dia sudah sampai usia tua dan dia lihat jenggotnya dia putih, ya, dia memegang jenggotnya putih, lalu dia nangis. Dia katakan, ya Allah, rahmati usia tuaku. Dia pakai jenggotnya, dia nangis, Pak. Ya Allah, rahmati usia tuaku. Dia berdoa kepada Allah agar di usia tua dia semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon ketika sakit. Husnudzon ketika sakit. Karena kita Bapak Ibu di samping tua biasanya orang tua itu sering sakit. Harus husnudzon kepada Allah. Maka Nabi menyampaikan, janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati karena musibah yang menimpanya. Kalau memang harus berangan-angan, hendaknya dia mengatakan, hendaknya berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Itu Pak doanya. Kalau orang sedang sakit, sakitnya parah misalnya, doanya begitu, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Itu doanya begitu. Enggak boleh sakit parah hanya minta mati, ya Allah lebih baik mati, ya Allah lebih baik mati, tidak boleh. Ya Allah sudah parah, menderita sakit enggak selesai lalu minta mati, enggak boleh. Seberat apapun sakitnya, doanya harus tetap memohon kebaikan. Jika hidup itu baik, minta hidup. Jika wafat itu baik, boleh diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh sampai minta mati. Ya. Nah, kenapa? Karena orang sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Boleh jadi dengan sakit dosa kita banyak, Allah ingin menghapuskan dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Dengan istighfar Allah belum ampuni. Dengan bertaubat Allah belum ampuni. Mungkin Allah ingin mengampuni dosa kita, Allah ingin menghapuskan dosa kita dengan sakit. Husnudzon kepada Allah dengan sakit itu. Ya. Berbaik sangka kepada Allah dengan rasa sakit itu. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, contoh yang lain adalah saat menikah. Ada seseorang datang kepada Nabi, minta didoakan dapat jodoh yang baik. Apa kata Nabi? Lau ja'a laka Jibril wa Mikail wa ana thalithuhuma ma tazawwajta illa allati kutibat laka. Kalau Jibril, Mikail dan aku bersama mereka mendoakanmu,
kamu tetap tidak akan mengawini selain wanita yang telah ditentukan Allah untukmu. Jadi di antara jodoh, di antara sesuatu yang sudah Allah gariskan adalah urusan jodoh. Kematian sudah ada garis takdirnya. Rezeki sudah ada garis rezekinya, termasuk urusan jodoh. Ya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, urusan jodoh itu sudah ada garis takdirnya. Maka seseorang ketika dia akan menikah, berusaha mencari jodoh terbaik dia. Tetapi ketika dia sudah sah dalam akad nikah, maka itu sesungguhnya takdir terbaik buat dia. Sehingga seseorang ketika menikah tidak boleh berandai-andai. Mohon maaf Bapak Ibu, seringkali orang berumah tangga berjalan 2, 3, 4 tahun, ada yang ngomong, mohon maaf, bahasa Jawanya, dah niyo gak rapi bi koyo iki ora koyo ini. Ya. Naudzubillah. Ketika melihat kekurangan pasangannya lalu ngomong, seandainya dulu saya tidak lamar ini enggak seperti ini. Itu namanya berandai-andai. Sampai kemudian Bapak Ibu ngapunten nggih. Pernah ada Pak Mudin ngomong ke saya, Pak Arif, tolong ini ada wanita mau nikah janda dinasehati khusus. Tak bilang kenapa. Ternyata Pak Mudin menyampaikan ke saya, yang mau nikah itu usia 26 tahun, dia nikah 3 kali. Nikah 3 kali. Saya nasihati dia, saya tanya gini, Mbak, Anda menikah sekali, 2 kali, 3 kali, ini mau nikah keempat. Saya tanya, mohon maaf Mbak, nikah pertama gimana kisahnya? Dia sampaikan, ini Pak, suami saya ada kekurangannya bla 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 begitu. Lalu kecewa Pak, saya cerai. Nikah kedua gimana? Dia ceritakan kejelekan suaminya bla 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 bla. Lalu kenapa? Saya kecewa Pak, lalu cerai. Nikah ketiga gimana? Dia ceritakan aib, kesalahan, keburukan suaminya bla 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 bla, lalu kecewa cerai. Tak bilang, Mbak, mohon maaf, calon suami Anda keempat ini kira-kira sempurna apa tidak? Apakah nggak kayak pertama, kedua, ketiga? 3 menit gak jawab. Akhirnya tak kasih tahu Mbak, Anda mau nikah keempat ini, suami Anda dijamin 100% laki-laki yang masih makan nasi, artinya dia laki-laki yang tidak sempurna. Kalau pikiran Anda nikah pertama ada kekurangannya, kecewa cerai. Nikah kedua ada kejelekannya, kecewa cerai. Nikah ketiga ada keburukannya, kecewa cerai. Maka demi Allah yang keempat ini pun lelaki yang tidak sempurna, ada kekurangan. Kalau Anda pikirnya begitu, yakin nikah keempat tetap akan cerai. Sampai ekstrim Pak saya bilang, mohon maaf Mbak, kalau Anda nikah 10 kali pun akan ketemu lelaki yang tidak sempurna, pasti cerai. Sampai kemarin, kira-kira sebulan yang lalu saya takziah, ada teman saya di samping saya cerita, Pak Arif, itu ada orang nikah 8 kali. Ini bukan sinetron, ini kisah nyata Pak. Pak Arif itu nikah 8 kali Pak. Jadi kalau pikirannya pengen ketemu orang sempurna, mustahil. Gitu. Jadi suami kita tidak sempurna, kita pun juga tidak sempurna. Gitu. Pasangan kita melakukan kesalahan, iya. Apakah kita tidak pernah salah?
Ya tidak, kita juga pernah melakukan kesalahan. Gitu, Pak. Maka ketika kita menikah, demi Allah itulah jodoh terbaik yang Allah berikan kepada kita. Bersabarlah, yakinlah ada banyak kebaikan pada jodohmu itu. Seringkali kalau orang rumah tangga itu, ketika ada masalah sing dililing nopo Pak? Elei, salahi, kekurangannya, cacatnya, aibnya gitu. Melupakan kebaikannya. Itu. Seringkali kemudian akhirnya apa? Kecewa lalu cerai. Ya. Padahal ketika cerai, menikah lagi juga tidak dijamin ketemu yang lebih baik. Bahkan ada yang kemudian belum lama ini ada cerai baru sebulan lalu balik lagi, Pak. Gitu. Ada yang cerai, kemudian nikah lagi, setelah nikah cerai lagi, Pak. Setelah cerai balik lagi, Pak. Ya, itu terjadi berkali-kali, bukan satu dua. Karena berpikir bercerai itu tidak menjamin akan dapat lebih baik. Ini pentingnya husnuzon kepada Allah tentang jodoh kita, sehingga tidak berpikir cerai tentang rumah tangga kita. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, inilah pentingnya husnuzon, sehingga orang husnuzon dia akan berbaik sangka kepada Allah, maka yang dia ingat hanya kebaikan. Ketika dia ingat kebaikan, maka dia akan hidup berbahagia. Ya, ini pentingnya. Ya. Sehingga mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kita tetap bisa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia, kajian kita pagi ini mudah-mudahan menambah nasihat kebaikan buat kita. Ya, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, dan khususnya doa-doa kita semua, juga doa buat yang akan menikah diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah khilaf, mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.